Halo teman pemilih dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan KPU Boyolali Podcast pada episode yang ke-17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila, Merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama bertemu lagi di KPU Boyolali Podcast yang ke-17 dalam suasana yang sangat menyenangkan, sangat bahagia, dan semoga sehat selalu bagi teman pemilih dimanapun Anda berada. Kali ini kita hadir dengan tema yang sangat spesial karena bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, tentang juga semangat tentang Hari Ibu. Bicara tentang ibu, tentu kita akan ingat tentang bagaimana tentang ketangguhannya, ya, tentang kasih sayangnya dan perjuangannya dalam kehidupan, dalam berbagai kehidupan, ya, baik itu di rumah tangga atau mungkin di sektor di luar rumah tangga atau di sektor publik. Kali ini kami ingin mengajak teman pemilih untuk lebih dari itu, kita ingin bicara kaitannya dengan sudut pandang yang luput dari perhatian, yaitu tentang perempuan disabilitas. Nah, bicara tentang perempuan disabilitas tentunya bukan hanya masalah objek, ya, objek perlindungan, tapi perempuan disabilitas juga merupakan subjek, ya, subjek. Karena perempuan disabilitas ini juga memiliki hak, memiliki suara dan ruang keterlibatannya. Nanti kaitannya dengan peran di sosial, ya, di sosial. Oleh karena itu nanti kita juga ingin mendengar kaitannya dengan perempuan yang memiliki kekuatan, memiliki pengalaman, dan juga kaitannya dengan hak mereka kaitannya di ruang publik. Oleh sebab itu, tema kali ini kita mengangkat tema perempuan disabilitas bicara, mulai dari hak, suara, dan ruang keterlibatan, Nanti kita akan mendengar tentang cerita, tentang pandangan, dan juga kaitannya dengan pemberdayaan hak-hak mereka. Nah, bagaimana mereka bisa terlibat di dalam ruang publik. Telah hadir bersama kita adalah salah satu tokoh perempuan di Boyolali, ya, khususnya tokoh perempuan disabilitas, ya, dan ini sudah sangat membumi di kalangan teman-teman disabilitas, ya. Di samping itu beliau ini yang namanya Mbak Sri, ya, Mbak Sri Setioningsi, ya. Dia di samping sebagai tokoh perempuan di salah satu tokoh perempuan di Boyolali, dia juga dikenal sebagai relawan, ya, relawan apa saja, ya, tapi relawan bagi khususnya teman-teman disabilitas, ya, untuk kaitannya dengan bagaimana mereka mendapatkan kesempatan bekerja, ya, di ruang-ruang publik gitu, atau bekerja di perusahaan, ya, misalnya itu. Dan juga Mbak Sri ini adalah Ketua FKDB, Forum Komunikasi Disabilitas Boyolali, ya, Boyolali. Kita sapa beliau. Apa kabar Mbak Sri? Alhamdulillah, kabar baik Bapak. Halo, baik, sehat ya? Alhamdulillah sangat sehat. Saya dengar kemarin ke Jakarta, ya, ada acara apa ini kok tiba-tiba ke Jakarta? Alhamdulillah, itu juga sebuah kejutan buat saya, di mana tahu-tahu saya mendapatkan WA ada undangan ke Trans TV untuk menghadiri acara ulang tahun Transmedia, dan kebetulan di situ saya dinobatkan sebagai perempuan inspiratif. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi di tengah kesibukan secara pribadi juga sebagai relawan, tapi masih sempat juga hadir untuk di undangan-undangan, ya. Kemarin kalau nggak salah juga Mbak Sri kita undang di forum komunikasi publik, ya, forum konsultasi publik bisa hadir. Tapi di FGD disabilitas untuk kita minta masukan kaitannya dengan pelayanan disabel kelihatannya berhalangan, ya. Siap, mohon maaf karena waktu itu baru mengalami musibah, saya kegeblak waktu itu. Masya Allah, gitu. Dan tidak memungkinkan saya untuk berjalan, tidak apa-apa, ya. Dan hari ini pun kita harus mencari waktu yang tepat, ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan keluarga juga kesibukan sebagai relawan,
ini mencari waktu yang sangat tepat ya. Alhamdulillah tepat di peringatan Hari Ibu ya, Hari Ibu. Bisa diceritakan ya sedikit kaitannya dengan kesibukan Mbak Sri itu gimana ini? Hari-hari ini lagi sibuk apa ini ya? Siap, mohon izin perkenalkan diri. Saya Sri Stianingsih, disabilitas daksa, jadi kaki kanan saya polio. Kebetulan saya ketua Forum Komunikasi Difabel Boyolali. Selain itu juga ketua di Kresna Patra, kelompok kreasi inklusi Nusantara, di mana kami fokus pada ketenagakerjaan inklusi dan UMKM untuk teman-teman disabilitas. Selain itu saya juga ibu rumah tangga dengan 1 anak. Ya, 1 anak, alhamdulillah. Kalau dengan berbagai kesibukan ini, apa nggak capek itu Mbak Sri ya? Kalau kita ditanya capek, itu kita nggak ada capeknya Bapak. Nggak ada capeknya ya. Apalagi ketika kita berhasil menempatkan teman disabilitas menjadi tenaga kerja gitu ya. Alhamdulillah. Menjadi tenaga kerja, terus bisa menempatkan teman-teman disabilitas atau mendampingi teman-teman disabilitas dalam usahanya, dalam kemandiriannya, itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi kalau kita ditanya capek, kita nggak tahu capek itu seperti apa. Jadi seperti kata ibu-ibu ya, jadi ketika sudah melahirkan lupa kalau 9 bulan sudah mengandung gitu ya. Ketika mampu mengantarkan teman-teman itu mencarikan pekerjaan gitu ya, dan mereka senang, itu jadi lupa ya semuanya tentang capeknya gitu ya. Betul sekali. Mbak Sri, ini bisa diceritakan kaitannya dengan kondisi teman-teman penyandang disabilitas khususnya tentang perempuan gitu ya, itu bagaimana kaitannya dengan kondisi secara umum ya, mungkin kaitannya dengan pendidikannya, pekerjaannya, mungkin juga kaitannya dengan keterlibatan di ruang-ruang sosial, itu bisa diceritakan. Siap, mohon izin semuanya. Jadi untuk perempuan disabilitas di Kabupaten Boyolali saat ini, kalau kita lihat secara umum itu sudah adanya peningkatan akses dan partisipasi, meskipun masih banyak kendala-kendala yang mereka hadapi, mulai dari aksesibilitas, yaitu fasilitas yang memadai dan stigma sosial. Meskipun pada keseluruhannya sudah ada rangkaian-rangkaian program kebijakan dari pemerintah, cuman pangapunten sangat di mana implementasinya, pelaksanaannya itu tetap harus kita tekankan sampai ke bawah gitu Bapak. Iya, kita tahu bahwa pemerintah pun juga sudah membuat undang-undang kaitannya dengan itu ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun berapa itu? Tahun 2016. 2016 ya, tahun 2016 sudah ada kaitannya dengan itu, dan juga kaitannya dengan itu juga pihak pemerintah maupun pihak swasta juga sangat berkompeten untuk juga bagaimana melaksanakan undang-undang itu gitu. Nah, sebenarnya apa sih tantangan bagi penyandang disabilitas kaitannya dengan memperjuangkan hak-haknya itu Mbak Sri? Untuk tantangannya sendiri, bagaimana teman-teman disabilitas itu harus menghadapi stigma berlapis, Bapak. Jadi terus selain itu teman-teman juga terkendala dengan mobilitas, terus informasi yang belum benar-benar sampai ke teman-teman disabilitas, apalagi untuk Kabupaten Boyolali ini kan wilayahnya cukup luas. Jadi di mana di pelosok-pelosok daerah itu informasi belum tersampaikan ke teman-teman disabilitas. Sehingga masih dibutuhkannya sosialisasi yang benar-benar sangat intens gitu Bapak. Jadi memang kaitannya dengan memahami tentang kebijakan-kebijakan, juga kaitannya dengan mereka perlu sosialisasi, diskusi, dan lain sebagainya. Iya. Saya yakin kemarin di rumah Mbak Sri kebetulan base camp juga ya untuk FKDP ya? Leres Bapak. Kebetulan selain tempat pelatihan, juga sebagai base camp teman-teman disabilitas di sana, untuk yang pelatihan pun bisa menginap di sana. Bisa menginap di sana, ya. Kemarin kita juga KPU pernah hadir di sana ya, sebagai kita sosialisasi sekaligus pendidikan pemilih. Betul sekali. Masuk ke ranah pemilu ya. Kemarin kita ke sana kan juga banyak diskusi ya, tapi ini teman pemilih juga pengen tahu sebenarnya untuk teman-teman penyandang disabilitas khususnya perempuan itu bagaimana mereka memahami aturan-aturan dan hak-haknya itu. Sejauh mana mereka memahami tentang hal itu? Kalau untuk terkait pemahaman hak-hak dan aturan itu sebenarnya untuk teman-teman itu Nyen sewu nggih, sangat paham bahwa dia berhak untuk
memilih ataupun dipilih itu mereka paham, sangat memahami itu. Cuman untuk pengapunten sangat untuk mendobrak bagaimana kami bisa tampil di depan. Nah, itu yang perlu kita kawal sebenarnya. Jadi memang kaitannya dengan dorongan ya, support ya, dan juga pendampingan kalau begitu. Iya, betul sekali. Terus apalagi ditambah lagi dengan stigma masyarakat di mana teman-teman disabilitas itu masih dianggap kurang mampu ataupun dianggap beban. Iya. Nah, ya jadi memang stigma itu jelas masih ada ya. Masih ada. Atau Mbak Sri sendiri punya pengalaman kaitannya dengan stigma ini? Kalau teman-teman disabilitas jelas ya. Mungkin mereka juga tidak seperti Mbak Sri, tapi saya yakin Mbak Sri ketika mengalami itu dan mungkin bisa diceritakan kaitannya dengan ketika ada stigma dan ada diskriminatif, bagaimana itu mensikapinya dan bagaimana itu bisa kita mengambil sebuah tindakan gitu Mbak Sri, bisa diceritakan dengan itu. Betul sekali. Saya sendiri disabilitas. Stigma, diskriminasi itu tidak hanya kami dapatkan dari masyarakat umum, bahkan dari keluarga besar sendiri, keluarga terdekat sendiri, itu pasti kami dapatkan, dan justru itu yang saya jadikan cambuk sampai saat ini. Saya harus mampu melebihi saudara-saudara saya. Nah, ketika saya mendapatkan diskriminasi ataupun tantangan, pada waktu itu pengapunten sangat ketika saya bertanya, bagaimana sih saya harus menjadi petugas KPPS? Nah, apa saja syaratnya? Nah, gitu. Yang pertama, kamu disabilitas, kamu mampu nggak gini-gini? Ijazah kamu gimana? Gitu. Oke, saya pendam dulu. Untuk pemilu yang ini saya tidak ikut, tapi saya langsung ikut kejar paket C. Coba ketika saya sudah mempunyai ijazah paket C, apalagi yang akan mereka sampaikan. Ketika pemilu berikutnya saya ikut daftar. Dan kami langsung koordinasi ke KPU ya. Kebetulan itu tahun berapa Mbak Sri? Tahun 2024 apa? Saya sudah 2 kali ini. 2 kali. Berarti tahun 2019 ya. Iya, 2 kali ikut. Dan begitu saya sampaikan bahwa ini ada aturannya, ada komponennya yang harus mereka penuhi, itu alhamdulillah sih Pak. Bisa masuk dan tahun 2019 sudah masuk, bisa jadi KPPS. Kalau yang di tahun 2019 belum, karena berarti tahun 2020 itu ya? Iya, pilkada ya. Pilkada. Nah, itu saya baru mulai ikut, dan pangapunten sangat, istilahnya kami dianggap nyan sewu. Wes lah, kowe dadi petunggu tinta wae. Oke, siap kan gitu. Tapi pada akhirnya ketika rekapitulasi dan itu ternyata justru di situ saya dilibatkan dalam hal-hal yang sama lah seperti yang lain, lebih rumit dan akhirnya dari situlah bahwa intinya kita jangan menyerah dulu atau minder dulu, tapi kita buktikan bahwa kita mampu. Dengan pembuktianlah mereka baru menyadari bahwa oh ya, disabilitas ternyata punya potensi yang bisa kita gali. Luar biasa sekali Mbak Sri. Jadi dari stigma itu dipahami dulu aturan-aturannya. Kira-kira apa yang perlu kita penuhi, itu dipenuhi ya. Dan kita buktikan. Nah, ternyata KPU merespon dan bisa masuk gitu. Dan meskipun orang masih punya stigma, paling isone yogur nonton itu ya, ditaruh di KPPS 7 ya, untuk tinta itu. Meskipun itu sebenarnya tugasnya sangat berat karena itu seleksi terakhir ya. Jadi orang ini sudah nyopot atau enggak gitu. Namun setelah dari itu untuk membuktikan bahwa ini teman-teman Mbak Sri itu bisa, di samping secara administratif dibuktikan, tapi bagaimana memahami pekerjaan itu dan bisa melakukan. Dan ini sudah disaksikan oleh teman-teman gitu ya. Iya, betul sekali. Luar biasa. Jadi ini menjadi pelajaran bagi teman-teman penyandang disabilitas. Ini pengalaman Mbak Sri ini sangat inspiratif ya, sangat inspiratif. Oke, Mas Sri, kaitnya dengan layanan publik ya. Layanan publik mungkin tidak hanya di KPU ya, KPU. Kira-kira untuk layanan publik untuk di Boyolali atau secara umum ya, yang menurut Mbak Sri yang kurang ramah bagi perempuan disabilitas itu apa Mbak Sri?
secara umum? Secara umum, Iya, secara umum. Secara umum sih kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur terlahir di Kabupaten Boyolali dan mungkin kami bilangnya negara Boyolali. Karena kebetulan untuk pemerintah Kabupaten Boyolali ini sangat support untuk kegiatan-kegiatan ataupun kemajuan teman-teman disabilitas gitu. Cuman ketika kita berbicara aksesibilitas, nah itu masih ada yang perlu pembenahan gitu. Ya, seperti belum semua perkantoran itu ada RAM, terus gulding block itu juga belum ada. Terus juga masih ditambah lagi dengan pangapunten sangat untuk toilet disabilitas. Oh, itu karena sering luput ya? Iya, kami itu ketika ada kegiatan itu kami sering pulang ke rumah kami ke Dinsos. Masya Allah, pulangnya ke Dinsos. Iya, pulang ke Dinsos untuk sekedar BAP, sekedar tipis ya gitu. Itu mungkin yang sangat perlu diperhatikan karena sekali lagi teman-teman disabilitas itu kan saat ini banyak teman-teman pengguna kursi roda yang sangat aktif berkegiatan. Gitu. Jadi harapan kami untuk toilet umum itu bisa akses untuk teman-teman yang berkursi roda juga. Berkursi roda ya. Ya kemarin di FGD kita mengundang teman-teman disabilitas itu, ya salah satu yang kita kan nggak sadar, yang kita rumuskan kaitannya ketika mereka datang gitu, terus mereka masuk ke ruangan gitu, tapi kita nggak kepikiran, mereka juga perlu ke belakang gitu. Nah ternyata itu terus ada masukan kaitannya dengan pintunya bisa diperlebar, terus tempat toiletnya itu klosetnya itu bisa lebih rendah dan lain sebagainya. Dan kemarin juga menarik ketika ada pertemuan di lapangan alun-alun utara ya, itu ada sekitar 400-an penyandang disabilitas gitu kan. Dan memang untuk masuk ke ruangan itu bisa akses ya. Nah, tapi ketika mau ke belakang itu harus ke pom bensin. Kasihan ya, ini masukan mungkin kaitannya di ke belakang itu harus disesuaikan juga untuk penyandang disabilitas. Oke. Itu secara umum Mbak Sri. Jadi kaitannya dengan fasilitas. Nah, ini kami KPU Boyolali khususnya dan juga mungkin nanti kaitannya dengan KPU secara keseluruhan. Kira-kira bagi pandangan Mbak Sri sendiri atau komunitas kaitannya dengan akses di TPS akses di TPS, kira-kira apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Kemarin kan diperbaiki lagi ya, karena kemarin juga Mbak Sri kan juga anggota KPPS. Nah ini lebih paham kaitannya dengan itu. Mungkin bisa disampaikan kaitannya dengan itu kita masukkan. Oke, terkait untuk pembenahan di TPS nih. Nah, mungkin ini yang perlu sosialisasi atau penekanan kepada tim atau panitia panitia KPPS ataupun PPS juga Pantarlih, di mana teman-teman ini harus memastikan jumlah jenis disabilitas yang mengikuti kegiatan pemilu atau yang menggunakan hak pilihnya. Jadi ketika data itu tepat, jadi kita bisa menyiapkan apa saja sih yang dibutuhkan teman-teman disabilitas di saat mereka ingin menggunakan hak pilihnya. Mulai dari aksesibilitasnya, pangapunten sangat, karena masih banyak teman-teman KPPS yang belum memahami kebutuhan tersebut. Seperti salah satu contohnya di mana jalan itu yang harus landai terus juga tersedianya kursi roda sebenarnya. Kalau kita bilang wajib sih, saya harapkan itu di semua TPS ada. Di semua TPS ada. Ya, karena pernah saya bilang, yang saya mungkin kita tidak sebutkan nih, Mbak mohon maaf, bagaimana kalau misalnya di setiap TPS itu disediakan kursi roda? Jawabannya, loh, kenapa harus kami siapkan? Kan mereka sudah punya kursi roda gitu. Loh, apakah kami harus mengayuh kursi roda sejauh 1 atau 2 kilometer, atau kami harus gotong kursi roda kami naikkan ke sepeda motor atau ke mobil kami ke TPS? Betul. Tapi alangkah lebih baiknya ketika teman disabilitas pengguna kursi roda ini cukup dijemput oleh atau diantar keluarganya sampai ke TPS, sudah ada kursi roda yang tersedia di situ. Jadi kan lebih
enak gitu loh, lebih enak. Terus selain itu kursi roda tersebut sebenarnya tidak hanya bisa dipakai untuk teman-teman disabilitas, tapi juga bisa dipakai untuk teman lansia dan ibu hamil. Oh iya betul. Nah itu kan sebenarnya apa ya, peruntukannya itu bisa banyak pihak. Terus selain itu kembali lagi tadi di mana tersedianya fasilitas toilet untuk teman-teman disabilitas, terus juga teman-teman KPPS ini kami harap empatinya terhadap teman-teman disabilitas itu ditingkatkan gitu. Karena kadang ketika kita nyon sewu mendahulukan teman disabilitas, nanti yang antri banyak. Nah kayak gitu. Ya jadi mohon itu juga diberikan pemahaman gitu sih Bapak. Ya. Mungkin sampai di situ. Iya. Mungkin kalau bisa lagi itu jemput bola. Iya. Karena masih banyak teman-teman disabilitas dengan kedisabilitasan gandanya, mereka tidak menggunakan hak pilihnya karena terhambat untuk datang ke TPS. Ke TPS. Ya. Jadi ada 4 hal tadi ya. Yang pertama kaitannya dengan pendataan pemilih ya, Pantarlih ini ya. Yang kedua kaitannya dengan kaitannya dengan tempatnya, aksesnya. Yang ketiga kaitannya dengan kursi roda, yang keempat kaitannya dengan jemput bola. Nah, kita coba perdalam kaitannya dengan Pantarlih, Mbak Sri. Pantarlih tadi Mbak Sri menyampaikan kalau teman-teman Pantarlih itu datang ke TPS sebaiknya bertanya kaitannya dengan bertanya dan juga mencatat ya jenis-jenis itu. Nah, ini kaitannya teman-teman pemilih itu kadang sudah bertanya, terus karena memang sudah ada formnya. Ini disabilitasnya ada 7 jenis kalau nggak salah gitu kan. Nah ini teman-teman justru keluarga itu kadang menyembunyikan gitu. Nah ini barangkali Mbak Sri bisa disampaikan ke teman-teman penyandang disabilitas dan juga punya keluarga yang kaitannya dengan itu, bahwa itu penting ya bagi itu. Mungkin bisa disampaikan atau menyikapi itu bagaimana Mbak Sri? Sebenarnya kalau untuk menyikapi tersebut kami sudah sampaikan ke setiap, karena kami FKDB ini kan punya ketua di setiap kecamatan. Di setiap ketua di setiap kecamatan Boyolali juga ada ya? Iya, di Boyolali juga ada. Itu kami sampaikan untuk bagaimana mereka mensosialisasikan kepada teman-teman disabilitas atau keluarga disabilitas untuk tidak menyembunyikan disabilitasnya ataupun keluarganya yang disabilitas. Kami sampaikan juga bahwa disabilitas itu bukan aib ataupun beban. Ketika kita gali potensinya, kita dampingi dengan benar, mereka akan menjadi aset buat kita. Itu sudah kita sampaikan gitu. Dan mungkin lebih selain itu juga ke teman-teman Pantarlih ya, itu diberikan pelatihan atau pemahaman apa saja jenis disabilitasnya. Jadi ketika keluarganya berusaha menyembunyikan, dengan sekali lihat teman Pantarlih sudah memahami, oh ya ini disabilitas dengan kondisi seperti berarti masuknya ke sini. Kayak gitu sih harapannya kami. Jadi kita bisa pendekatan dari dua pihak, dan pemahaman selain ke Pantarlih juga ke keluarga disabilitas juga akan kita berikan pahaman bersama, kita kolaborasi bareng. Luar biasa sekali Mas Sri, dan semoga apa yang disampaikan Mbak Sri tadi untuk menggugah kesadaran ya bagi keluarga yang memiliki keluarga disabilitas itu bukan aib ya, dan mereka tetap memiliki hak akses dan juga ruang keterlibatan di publik. Nah, kaitannya dengan tempat tadi ya, tempat itu memang kadang ada yang tempatnya landai ya, landai dan sebagainya. Itu memang harus disesuaikan dengan, dan sebenarnya Pantarlih ini kan untuk melihat data apakah di sini itu ada penyandang disabilitas atau tidak gitu. Nah, ketika misalkan datanya tidak ada penyandang disabilitas, ya tentu mungkin kaitannya dengan akses untuk disabilitas kurang diperhatikan, tidak masalah. Tapi ketika ada data tentang data pemilih yang penyandang disabilitas, tentu akan disesuaikan ya. Terima kasih atas masukannya dengan itu. Nah, selanjutnya kaitannya dengan jemput bola Mas Ri, yang perlu dijemput bola ini datang ke tempat ya. Nah, untuk di undangan itu atau di undangan di formulir 6 ya, formulir 6 kalau salah, itu di undangan itu kan ada untuk Pantarlih itu untuk
minta informasi ya, apakah bisa datang sendiri ya, atau bisa dijemput, nah, atau bahkan milihnya di rumah itu bisa gitu. Nah ini pun juga kaitannya dengan kesadaran dari kelompok dari keluarga itu sendiri untuk memberikan informasi yang benar. Nah ini mungkin bagaimana mensikapi hal ini Mbak Sri. Jadi kita oke ya, mungkin jemput bola ya, nanti itu menjadi tapi kalau datanya itu nggak ada nanti itu bagaimana mensikapi itu Mbak Sri? Kalau sebagai contohnya kemarin yang di TPS saya di TPS kebetulan saya KPPS dan kebetulan saya sendiri juga penggiat disabilitas, jadi saya memahami betul data disabilitas di situ berapa jumlahnya dan apa saja disabilitasnya. Nah, ketika saya lihat pangapunten sangat, ketika saya lihat apa yang ditempelkan di depan rumah saya, itu kan pangapunten sangat. Itu loh, ini kok tidak ada ya pemilih disabilitasnya gitu. Dan pangapunten sangat ketika apa yang ditempelkan kadang belum ditanyakan kepada kami. Gitu. Bahkan kadang belum ada kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah gitu. Gitu. Nah, itu yang itu. Jadi kebetulan karena saya sebagai KPPS, jadi saya sampaikan kepada ketua PPS-nya, mohon maaf Mas, karena saya menemukan seperti ini, apakah ini akan nanti akan menjadi temuan atau tidak? Kalau memang ini menjadi temuan, ayo kita ketemu, kita clearkan ini, dan saya punya data disabilitas, apakah ini masuk ke daftar hak pemilih atau pemilih? Nah, kalau memang iya, ayo kita tulis semuanya. Makanya kenapa kemarin Kemusu menjadi nomor satu partisipasi ya. Partisipasinya karena memang kita jadi kita tidak ada tidak ada masyarakat umum atau kita tidak ada petugas, tapi kita adalah rekan. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi kita memang harus berkolaborasi bersama untuk membenahi semuanya. Iya, saya pikir KPU terbuka ya kaitannya dengan masukan-masukan, kritik, dan ya intinya untuk semua kebaikan dalam arti meningkatkan partisipasi kita sangat mendukung. Karena kaitannya dengan kita sudah sering ngobrol ya, kaitannya jumlah pemilih disabilitas itu kok kelihatannya dari tahun ke tahun segini aja gitu ya. Saya nggak menyebutkan jumlahnya ya, tapi menurut pandangan Mbak Sri ini jauh lebih besar sebenarnya. Nah, di luar dari itu memang tadi banyak kendala-kendala kaitannya dengan teknis maupun administrasi ya, kaitannya dengan keluarga yang tidak menyampaikan, dan mungkin kaitannya dengan waktu didatangi mungkin tidak ada, terus petugas pantarleh cuma mungkin kerja di atas meja kan gitu, hanya cukup mungkin datang ke Pak RT dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ketika pantarleh datang ke rumah itu sudah dicoklit atau belum, itu kan ada stikernya itu ya, stikernya. Kalau rumah itu ada stikernya berarti sudah dicoklit, kalau belum berarti belum ada stiker, ya jadi belum dicoklit. Nah ini sebenarnya tidak lepas dari dukungan keluarga ya, dukungan keluarga, bagaimana mendorong anggota keluarganya yang disabel itu memiliki peran partisipasi ke masyarakat, khususnya kaitannya dengan di pemilu datang ke TPS gitu. Nah bagaimana ini peran keluarga ini Mbak Sri kaitannya dengan mereka untuk mensupport ini? Kalau peran keluarga, karena kembali ke stigma lama ya. Jadi memang masih banyak keluarga disabilitas itu yang menyembunyikan anak disabilitasnya. Itu masih banyak. Terus juga mereka merasa ketika mengantar anaknya gitu ke TPS itu juga mungkin merasa kok kewalahan kayak gitu kan. Nah, mungkin itu adalah beberapa kendala untuk keluarga disabilitas. Dan mungkin memang sangat diperlukannya kembali lagi ke sosialisasi dan pendekatan secara persuasif ya. Kepada keluarga disabilitas tersebut. Gitu sih Pak. Oke, mungkin bisa disampaikan secara khusus ya Mbak Sri. Jadi kaitannya dengan peningkatan pemberdayaan disabilitas ini, kira-kira program-program apa yang pas bagi mereka gitu? Kalau kita berbicara program ya, secara umum ya, mungkin secara ini umum, tidak hanya di KPU ya. Untuk secara umum, kembali lagi, kurangnya apa sih di Boyolali ya? Kurangnya apa di Boyolali? Undang-undang sudah ada, terus
Perda juga baru saja terbit terkait dengan pelindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yaitu Perda nomor 10 tahun 2025 yang kemarin diinisiasi oleh DPR Kabupaten Boyolali. Alhamdulillah. Itu juga sudah terbit. Jadi sebenarnya untuk secara keseluruhan itu sudah sangat mendukung. Cuman mungkin untuk program yang perlu ditingkatkan itu program adanya program pendidikan. Pendidikan di mana masih banyak teman-teman disabilitas yang mengalami kendala atau hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Meskipun pada saat ini sudah banyak kami dari teman-teman disabilitas sudah menginisiasi adanya PAUD inklusi yang ada di Musu, terus adanya PKBM inklusi yang ada di Kemusu, itu terkait sekolah penyetaraan, terus dibukanya juga lapangan kerja untuk teman-teman disabilitas, di mana meskipun saat ini pemerintah Kabupaten Boyolali sudah sangat menggalakkan atau menggaung-gaungkan kegiatan tersebut, program ketenagakerjaan inklusi, dan bahkan udah peningkatan kerjasama lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, perusahaan swasta maupun BUMD ataupun BUMN. Terus juga dikembangkannya dengan wirausaha karena pangapunten sangat untuk teman disabilitas itu kan tidak semua disabilitas itu dengan kondisi seperti saya. Juga ada yang nyon sewu lebih berat dari saya dan tidak memungkinkan untuk masuk ke perusahaan. Jadi kita dorong bagaimana teman-teman disabilitas ini mampu untuk berwirausaha. Dan alhamdulillah juga sih di Kabupaten Boyolali ini sudah banyak kios-kios yang diberikan hak gunakan kepada kami, salah satunya di kios di Indro Kilo. Itu juga terus mungkin ditambah lagi untuk peluang teman disabilitas seperti di nyon sewu kuota ya. Kalau kita bicara kuota khusus gitu. Mohon maaf ya. Salah satu contohnya mungkin di KPU di legislatif. Kan di situ ada nih kuota yang disebutkan secara spesifik. Untuk kuota perempuan 30%. Tapi spesifiknya untuk kuota perempuan disabilitas ini berapa persen? Belum ada ya. Belum ada. Jadi kami berharap adanya afirmasi khusus dan penekanan kuota secara khusus untuk teman-teman disabilitas. Bukan kami minta dieksklusifkan, itu tidak. Tapi kami merasa kami juga punya hak di situ. Punya hak gitu. Pangapunten sangat luar kalau biasa, saya ada salah. Ya, Pak, tadi kaitannya dengan Mbak Sri sudah mengapresiasi ya kaitannya dengan politik pemerintah di mana ada undang-undangnya, di mana kaitannya dengan perda dan kaitannya kebijakan dari pemerintah juga banyak mengarah ke bagaimana itu bisa mengakses pekerjaan, pendidikan. Sekarang sebenarnya pendidikan kan sudah gratis itu ya, bahkan ada pendidikan rakyat. Artinya itu semua boleh diakses oleh disabilitas gitu. Dan mudah-mudahan ini juga didorong oleh pihak keluarga juga. Mbak Sri, ini kaitannya dengan perempuan, bicara tentang Hari Ibu gitu ya. Nah, apalagi saya tadi banyak sudah ngobrol-ngobrol tentang Mbak Sri ya, kaitannya dengan seorang ibu ya, dulu pernah menjadi single parent. Nah, bisa diceritakan ya, bagaimana hal yang terkesan sebagai seorang ibu, apalagi ibu penyandang disabilitas, ya ini menjadi kisah inspiratif bagi kaum ibu yang lain, perempuan yang lain. Bisa sampaikan hal apa yang pengalaman apa yang kalau kita berbicara masa lalu ya. Iya, agak pribadi ini agak pribadi sih. Menginspirasi perempuan-perempuan yang lain, khususnya perempuan disabilitas. Kebetulan saya disabilitas, dan saya juga anak bungsu, perempuan sendiri. Tapi justru yang kata orang anak ragil itu dimanja. Justru saya mendapatkan diskriminasi. Bahkan ketika di usia saya 25 tahun belum menikah, ibu bapak saya sampai bilang, wes kowe rabia karo sapa wae awadene ora tekan kakek ninen-ninen, sing penting kowe duwe anak. Nah, bahkan saya sampai bilang, Ibu, apakah saya harus menawarkan diri saya ke setiap orang supaya saya punya anak, hanya punya anak? Saya sampaikan seperti itu. Mungkin ucapan seorang ibu itu adalah doa, makanya saya menghimbau kepada teman-teman semua, jaga ucapan kita ketika saya menikah. Dan benar, itu terjadi. Pernikahan saya cuma bertahan sampai 5 tahun dan saya menjadi single parent.
Cuman di hati saya, oke, saya disabilitas. Saya akan buktikan bahwa saya mampu menghidupi anak saya. Dan alhamdulillah saya bertahan menjadi single parent sampai sekitar kurang lebih 11 tahun. 11 tahun. Dari anak saya kelas 1 SD sampai anak saya kelas 2 SMA. Dan itu saya buktikan kepada keluarga saya bahwa saya mampu menghidupi anak saya. Dan terima kasih juga sampai saat ini saya juga menjadi mahasiswa UBY. Adalah itu suatu pencapaian yang tidak pernah saya bayangkan. Terus saya juga bisa membuka usaha di mana saya juga bisa memberdayakan teman-teman disabilitas. Saya punya sanggar seperti mimpi saya yang saya dulu impi-impikan, bahwa saya tidak mau teman-teman disabilitas lainnya atau adik-adik saya merasakan apa yang saya rasakan dulu. Setidaknya mereka harus mampu mandiri secara pribadi. Jangan sampai hidupnya tergantung dengan orang lain. Karena pengampunan sangat, meskipun dia saudara kita, sayangnya itu tidak akan bertahan lebih dari 2 bulan. Yang satu keluarga kita, yang satu tidak. Pasti ada rasa bosennya. Nah, harapan saya kepada teman-teman disabilitas itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Disabilitas itu hanyalah sebagian identitas pada diri kita, tapi bukan penentu masa depan kita. Dan diri kita sendiri yang mampu dan bisa merubahnya, bukan orang lain. Luar biasa sekali, Mas. Oke, jadi ini di akhir-akhir pengunjung kita acara hari ini, mungkin ada pesan khusus kaitannya dengan pihak pemerintah atau KPU agar mendorong bagaimana kemampuan disabilitas bisa diakses, dan juga kaitannya dengan khususnya bagi perempuan untuk KPU dan pemerintah atau stakeholder secara umum. Terima kasih kepada KPU Boyolali, juga pemerintah Kabupaten Boyolali secara umum. Kabupaten-kabupaten di luar sana atau teman-teman disabilitas di luar sana itu sangat iri dengan Kabupaten Boyolali, karena untuk peningkatan atau pemberdayaan teman-teman disabilitas di Kabupaten Boyolali ini sangat baik dan sangat-sangat maju. Itu membuat iri teman-teman disabilitas yang lainnya. Cuman harapan kami ditingkatannya kembali bagaimana terlaksananya atau implementasi undang-undang perda yang sudah kita susun bersama-sama itu bisa diimplementasikan benar-benar sampai ke akar rumput. Dan yang kedua, di mana kembali lagi kami tekankan adanya kuota atau afirmasi secara spesifik menyebutkan disabilitas ataupun perempuan disabilitas. Itu terus kembali lagi, oke, setiap pendidikan sudah digratiskan, terus sekolah rakyat sudah dibuka, penyetaraan di mana-mana juga sudah ada. Tapi perlu kami ingatkan bahwa teman-teman disabilitas itu dewasanya itu terlambat. Jadi mungkin untuk Pak Nyu untuk Pak Nyu usia 2 tahun itu sudah bisa lari-lari gitu. Tapi untuk teman disabilitas usia 10 tahun belum tentu kami bisa berjalan. Nah, jadi kami dewasanya terlambat sehingga untuk mengakses beasiswa ataupun sekolah itu sangat minim. Terus juga masih terbatasnya sekolah inklusi, juga guru pendamping disabilitas yang sangat memadai. Karena gurunya. Karena kan teman disabilitas juga ada teman yang tuli. Jadi di mana gurunya juga harus mampu bahasa isyarat juga. Nah, itu terus meskipun di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu sudah dinyatakan bahwa 1% kuota untuk tenaga kerja disabilitas untuk perusahaan swasta, 2% untuk BUMD dan BUMN, kami harap itu benar-benar bisa terrealisasi dan terlaksana. Amin. Pada intinya sampai saat ini masih banyak perusahaan yang belum menjalankannya. Terus juga kembali lagi terkait UMKM, wirausaha, mohon untuk pendampingan teman-teman UMKM disabilitas sampai ke bawah. Ditambah lagi, kenapa kita tidak gunakan produk-produk teman-teman disabilitas?
Padahal kami punya UMKM di mana sudah digaungkan, kami punya Pemkab punya binaan teman-teman disabilitas. Kenapa produknya tidak kita gunakan? Alangkah lebih baiknya ketika pangapunten nggih, teman disabilitas itu kan banyak yang mebel, usaha mebel banyak, terus UMKM di makanan juga banyak, terus di penjahitan konveksi juga banyak. Kenapa ketika setiap kantor itu tidak menggunakan produk-produk kami? Harapannya ke depannya kita bisa berkolaborasi bersama, bekerja bersama untuk meningkatkan UMKM disabilitas. Itu Bapak, terima kasih. Oke, luar biasa sekali Mbak Sri. Oke, teman pemilih dimanapun Anda berada yang masih setia menemani bersama kita. Setelah kita ngobrol panjang lebar dengan salah satu tokoh perempuan disabilitas, banyak hal yang menjadi wawasan kita, pengetahuan kita. Ternyata bicara tentang perempuan disabilitas atau penyandang disabilitas, kita tidak hanya bicara tentang belas kasihan, tapi kita bicara tentang bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan, hak mereka itu bisa tersampaikan, dan kaitnya dengan ruang publik atau ruang keterlibatan mereka itu bisa terlibat di sana. Bicara tentang ibu juga kita banyak hal yang perlu kita dapat ambil hikmahnya kaitnya dengan peran ibu, tidak hanya bagaimana itu membangun keluarga yang baik, partisipasi di masyarakat dan juga di ruang publik. Kalau kita membuka ruang publik yang besar, saya yakin ini akan mendorong proses demokrasi akan semakin lebih bagus, lebih baik, akan memperkaya khasanah demokrasi di Indonesia. KPU di Boyolali tetap terus menjaga atau menjunjung kaitnya dengan mencoba menjadi hal yang terus menjadi yang terbaik dan terbaik untuk menjadikan pemilu yang inklusif. KPU Boyolali jelas akan memberikan ruang yang setara kepada teman-teman disabilitas dan juga menjunjung tinggi kaitan dengan kesetaraan dari semua pihak dan juga hak yang sama dengan yang lainnya. Saya yakin KPU Boyolali tidak bisa bekerja secara sendiri dan kami tentunya akan membutuhkan semua pihak, baik itu keluarga, masyarakat, partai politik, NGO, atau semua komunitas. Bagaimana mendorong ruang publik atau ruang bagi perempuan disabilitas ini bisa mengakses di semua lini lini. Saya yakin proses demokrasi di Boyolali itu akan semakin kuat apabila semua bisa setara tanpa pengecualian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya menambah wawasan, pengetahuan, tapi juga meningkatkan empati dan kesadaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Sri.